Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ya, di sini saya dan teman-teman saya nanti kita akan menjelaskan mengenai materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Apa ya kira-kira gelombang bunyi dan gelombang cahaya? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, jadi pertama-tama yang kita akan bahas mengenai gelombang bunyi. Bunyi sendiri merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium pada saat merambat. Nah, selain itu, gelombang bunyi juga memiliki pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini akan diuraikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ultrasonografi atau USG. Alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim ini memanfaatkan gelombang ultrasonik. Alat ini memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil dan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan darah yang mengalir. Selain itu, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain-lain. 2. Pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Selain itu, digunakan pada bidang penanganan hama yang akan menghasilkan efek depresi pada tikus dan kecoa akibat gelombang ultrasonik. Selanjutnya yang ketiga ada terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga digunakan dalam bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi, sehingga dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Terapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot. Yang keempat ada pembersih ultrasonik. Mesin pencuci piring merupakan salah satu contoh benda yang menggunakan gelombang ultrasonik. Air dan deterjen digetarkan oleh penggetar ultrasonik dan partikel-partikelnya mampu menggosok piring yang kotor dan membersihkannya. Gelombang ultrasonik juga banyak dimanfaatkan pada sonar, seperti dimanfaatkan oleh kapal untuk menentukan kedalaman dasar laut. Cara kerja dilakukan berdasarkan konsep pemantulan bunyi. Di bagian dasar kapal terdapat alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik yang nantinya dipancarkan ke dasar laut. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat mata atau disebut juga kasat mata. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Untuk gelombang cahaya, untuk pengertian tadi sudah dijelaskan oleh Usi. Selanjutnya ada contoh gelombang cahaya. Salah satu contoh yang paling nyata dalam bidang teknologi yaitu sinar gamma. Sinar gamma banyak digunakan dalam bidang pengobatan seperti membantu diagnosis dan terapi kanker serta mendukung terciptanya pengembangan dalam bidang pengetahuan, khususnya ilmu astronomi dan fisika. Sinar ini mempunyai frekuensi sekitar 93 Hz dengan panjang gelombangnya antara 94 cm sampai 95 cm. Nah, selanjutnya yang kedua ada radar. Radar adalah suatu alat untuk membantu mendeteksi keberadaan atau posisi, kecepatan, dan arah benda dari jarak tertentu. Umumnya, radar digunakan sebagai sistem navigasi sekaligus perpaduan. Nah, selain itu, radar juga dapat menghasilkan radiasi frekuensi radio. Nah, contoh yang ketiga di sini ada sinar X. Kalian tahu nggak sinar X? Sinar X dapat membantu tenaga medis melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pasien tanpa harus melalui proses pembedahan terlebih dahulu. Sinar ini mempunyai frekuensi sekitar 96 sampai 93 Hz. Nah, sementara itu, panjang gelombang untuk jenis sinar ini juga cukup kecil, yaitu panjangnya antara 98 sampai 99 cm.
Udah berasa ya, sudah di akhir materi kami. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai sih penjelasan dari kelompok kami. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Keren-keren kan penjelasan dari teman-teman saya? Oke, setelah materi yang sudah dijelaskan, kita tarik kesimpulan yuk. Semoga materi kali ini dapat bisa diingat lebih mudah. Jadi, pertama, gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu gelombang mekanik. Nah, gelombang ini juga gelombang yang memerlukan medium pada saat merambat. Oke, yang perlu diingat yang kedua, pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ultrasonografi atau USG. Yang kedua, pengujian ultrasonik. Yang ketiga, terapi ultrasonik. Yang keempat, pembersih ultrasonik. Dan yang kelima, sonar. Nah, yang ketiga, sini ada kesimpulan gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal, yaitu gelombang yang memiliki arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya. Dan lalu ada pemanfaatannya nih yang keempat. Pemanfaatan gelombang cahaya pada kehidupan sehari-hari yaitu ada tadi kan sinar gamma, ada radar, dan ada sinar X. Nah, udah selesai materi kali ini. Semoga penjelasannya bisa diterima dengan baik dan dapat membantu sebagai pemahaman pembelajaran mengenai gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga kalian menonton dengan enjoy dan menikmatinya. Baik, dirasa sudah cukup presentasi kali ini. Kami pamit undur diri. Teman-teman juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.